Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatul iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz yang keempat, dan kita akan masuk ke ad-darsus tsalisa asyara di pelajaran ke-13, yang mana insyaallah di pelajaran ke-13 ini akan fokus membahas kaidah tentang tamyiz ya. Tamyiz insyaallah. Baik, silakan Pak Bayu, Pak Darso dibaca. Ashtaroital asya'a al-matlubati li sun'il lawhatin nahwiyati. Al-matlubata. Ashtaroital asya'a al-matlubata li sun'il lawhatin nahwiyati ya Ahmadu. Naam, istaroitu mitraini waraqan wa khamsatu asra Wa qalim. khamsata, setiap angka belasan ya. Ya, jadi 11 sampai 19 itu mabni alal fathah dua-duanya. Angka satuan 10-nya di khamsata. Asyara, dua-duanya fathah. Wa khamsata asara qalaman bi jamin wa alwani mukhtalifatin. Ta'ala ya Aliyu. Waktub hadhil ayata ala saburati. Terus Ali Li kitab li baik. fi'il mudhari' kemasukan lamul amr. Liyaktub. Oh, liyaktubha Ahmadu fa innahu ahsanu minni khattan. Yaktubha Ahmadu. Itu nggak ada lamul amrnya. Berarti dia tetap marfu. Yaktubuha. Yaktubuha Ahmadu. Iqra hadhil ayati ya Zuhairu. Liyaqra Hamidun fa innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan. Ba'dal isti'adati wal basmalati. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah, ahsin bika qari'an mala'ullahi qalbaka sururan kama mala'at kama mala'ta. Ini kama mala'ta anta. Kama mala'ta qulubana maf'ul bih. Qulubana bahjatan wa sururan. Iqra al hadis. Iqra al hadisa ya Aliyu. An Nafi'in an Abdillahi qala amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin
rawahus syekhoni wa khairuhuma Wa ghairu atap ke wa syaikhon. khairuhuma. Oke. Eh, sekarang yang baca Mas Wahyu sama Pak Pujo. Silakan. Astaraital asya'al matlubata lisun'il lawhatin nahwiti Nahwiyati. ya Ahmadu. Naam, istaraitu mitroini wa warakon wa khamsata asara qolaman bi ahsamin wa alwani mukhtalifatin. Terus Mas Mas Wahyu. Al-Mudarris ta'al. Sinyal kayaknya Ustaz. Sinyalnya ya. Baru masuk lagi. Oh iya. Baik. Dilanjut. Jadi diperhatikan teman-teman. Ta'al ini nggak disukun ya. Ta'al ini dia adalah isim fi'il amar yang selalu mabni alal fathi. Ta'ala. Ya. Antum bilang ta'ala. Jangan ta'al. Harus ta'ala ya aliyu. Ta'ala. Fathah harokatnya. Sudah suaranya masuk nggak Mas Wahyu? Masuk Ustaz. Ayo. Dilanjut. Al-Mudarris. Al-Mudarris ta'ala ya Aliyu waktub hadhil ayati ala saburati. liyaktubha Ahmadu fa innahu ahsanu minni khotton yaktub yaktubu Yaktubuha. Nah. Ahmadu. Iqra' hadhil ayati ya Zuhairu. Zahir ya Ustaz. Zuhair atau Zahir sama. Boleh dua-duanya. Ya Zuhairu. Liyaqra'ha Hamidun fa innahu ahsanuna tilawatan wa maluna sautan. Ba'dal isti'adati wal basmalati. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Mudarris. Nah. Masya Allahu ahsin bika qori'an mala Allahu qablaka sururan Sururon. Nah. kama Malakta. malakta qalu Qulubana. qulubana Qulubana. Nah. qulubana bi hajatin wa surura ikra ikra ikra'il ikra'il haditha ya aliyu. An Nafi'in an Abdillahi qala amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri so'an
min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rawahul Syaikhani wa ghairuhuma. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sebelum kita jelaskan kaidah yang terdapat dalam pelajaran ke-13 ini, ya kita baca ulang dan kita cek kosakata barunya. Ad-darsus tsalisa asyara, pelajaran ke-13. Di sini terjadi hiwar, dialog antara al-mudarris dan para murid ya. Ada Ahmad, ada Ali, ada Zuhair di situ. Guru mengatakan ashtaraita. Jadi hamzah di sini adalah hamzah istifham. Ya. Nah, ashtaraita asalnya aishtaraita. Itu asal kalimatnya aishtaraita. Nah, kemudian ya yang dua hamzah dijadikan satu menjadi ashtaraita. Ya, ashtaraita al-asya al-matlubata. Apakah kamu telah membeli ya bahan-bahan atau benda-benda atau sesuatu-sesuatu yang diinginkan ya atau yang dibutuhkan. Al-matlubah itu dibutuhkan. Lisun illauhatin nahwiyati ya Ahmadu, untuk membuat ya lauhat. Lauhun itu papan ya. Ya, papan nahwiyah. Ya, jadi papan yang khusus untuk untuk pembahasan tentang ilmu nahu. Jadi alat peraga ilmu nahu. Ya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Maka Ahmad mengatakan na'am. Iya. Ishtaraitu mitraini waraqa. Saya telah membeli ya 2 meter. Ya, warak. Mana warak? Kertas. Ya. Warakun. Ya, waraqa. Saya telah membeli 2 meter lembar kertas. Wa khamsata asyara qalaman, dan 15 pena. Bi ahjamin, dengan bentuk ya. Ahjam, hajmun itu bentuk ya atau ukuran ya. Hajmun itu ukuran. Bi ahjamin, dengan bentuk atau ukuran. Wa alwanin, dan warna mukhtalifah yang berbeda-beda. Jadi ukuran, bentuk, dan warnanya berbeda-beda. Al-mudarris, ya, guru mengatakan ta'ala ya Aliyu, kemari wahai Ali. Waktu hadhil ayati ala saburati. Tulis ayat-ayat ini di atas papan tulis. Maka Ali mengatakan liyaktubha Ahmadu, biar Ahmad yang nulis. Fa innahu ahsanu minni khattan, karena dia lebih bagus tulisannya daripadaku. Yaktubuha Ahmadu, maka Ahmad pun menulisnya. Al-mudarris, guru mengatakan iqra' hazil ayati ya Zuhairu, baca ayat-ayat ini wahai Zuhair. Zuhair mengatakan liyaqra'aha Hamidu, biarlah Hamid yang membacanya. Fa innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan, karena dia si Hamid ini adalah orang yang paling bagus bacaannya di antara kami dan paling merdu suaranya. Hamid ba'dal isti'adzati wal basmalati, setelah ta'awudz, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca bismillahirrahmanirrahim, dia membaca waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan menuai dan melihat hasil kebaikan tersebut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitupun barang siapa yang melakukan keburukan ya seberat ya biji zarrah, maka dia akan menuai dan melihat hasil dari keburukan tersebut. Al-mudarrisu, guru, masya Allah, masya Allah. Ini uslub ta'ajjub. Ya, jadi masya Allah ini juga dihadirkan ya untuk ta'ajjub. Jadi kalimat untuk menunjukkan kekaguman. Subhanallah, masya Allah, itu terkadang ya kalimat-kalimat yang dihadirkan untuk menunjukkan kekaguman. Ahsin bika qari'an. Ya, alangkah indah bacaanmu. Nah, ini benar. Ini uslub ta'ajjubnya. Ya, ini uslub ta'ajjub.
ahsin bika qari'an, alangkah indah bacaanmu. Mala Allahu qalbaka surura, semoga Allah membuat kamu berbahagia. Jadi mala'a itu artinya memenuhi. Semoga Allah memenuhi hatimu dengan kebahagiaan. Kama mala'ta qulubana bahjatan wa surura, sebagaimana engkau telah memenuhi hati-hati kami dengan kebahagiaan. Ya, bahjah itu bahjatul qulub, ya, kesenangan, kebahagiaan, sama dengan surur. Oleh karena itu ada kitab namanya Bahjatul Qulub, kitab hadis, ya, karangan Syekh Sa'di. Iqra'il hadis ya Aliyu, baca hadisnya wahai Ali. Ali an-Nafi'in, dari Nafi', an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhui keduanya. Qala, dia berkata, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri, untuk menunaikan zakat fitrah, sa'an min tamrin, berupa satu sok kurma, au sa'an min syairin, atau satu sok gandum. Rawahu Syekhani wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Syekhan, Imam Muslim dan Imam Bukhari, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Insyaallah nggak ada kosakata yang sulit ya. Ini kosakata yang sudah masyhur semua. Baik, ada nggak yang antum tidak tahu maknanya di sini? Afwan Ustaz, tadi yang li sunai ya, apa buat apa? Li Nah, sun. itu diambil dari kata sona'a yasna'u, son'an sun'an, membuat. Sona'a Muhammadun, misalnya kursian, Muhammad membuat kursi. Sona'a yasna'u itu artinya membuat. Makanya tempat membuat itu masna', pabrik. Ya, pabrik itu kan tempat membuat produk. Makanya dinamakan masna'un bahasa Arabnya. Masna'un. Nah, ini tempat membuat, tempat produksi. Ya, jadi sona'a yasna'u, sun'an, sani'un, itu membuat atau memproduksi. Nah, Ustaz. Baik. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, perhatikan di sini teman-teman. Ya, pelajaran ke-13 ini akan fokus membahas tentang tamyiz, ya. Jadi titik fokusnya itu membahas tentang tamyiz. Baik, Pak Bayu, apa itu tamyiz? Isim mansub yang Ya, isim mansub yang menjelaskan, gimana? Ya, isim mansub yang misalnya ukuran-ukuran itu doang. biasanya. Nah, jadi tamyiz itu kalau kita definisikan at-tamyiz, ya, at-tamyiz itu definisinya itu pertama ismun, ya. Berarti nggak ada yang namanya tamyiz berupa huruf, nggak ada yang berupa fiil. Yang namanya tamyiz itu harus isim. Kemudian nakirotun. Nah, perhatikan. Jadi yang namanya tamyiz itu harus nakirah. Nggak ada tamyiz yang ma'rifat. Ya, ismun nakirotun, ya. Ya tadammanu ma'na min. Dia mengandung makna min. Ya tadammanu makna min, ya. Ya tadammanu makna min. Kemudian min ini yudhkaru, disebutkan, ya, libayani, libayan, untuk menjelaskan, ya, libayani al-mubhami qablah, menjelaskan sesuatu yang masih mubham sebelumnya, ya, qablahu. Nah, ini yang dinamakan tamyiz. Ya, mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Ya, misalnya saya mengatakan kayak di tadi, ishtaraitu, misalnya tadi khamsata asyara. Nah, perhatikan kata khamsata asyara. Saya membeli 15. Nah, qalaman. Nah, qalaman. Di sini perhatikan kata qalaman, ya. Ini dinamakan dengan apa?
tamyiz. Jadi qalaman inilah yang i'rabnya sebagai tamyiz. Ya, coba kita cek. Qalaman isim enggak? Sim, Ustaz. Isim, naam, dia isim, ya. Kemudian nakirah, qalaman nakirah, ya. Kemudian yatadammanu makna min, yang mana dia mengandung makna min. Artinya kita bisa mendatangkan min. Iftaraitu khamsata asyara min qalamin. Nah, itu kan. Nah, tapi minnya tidak dinampakkan. Namun ada min yang mengandung, ada apa huruf min bayaniyah yang artinya mengandung makna bayan, penjelasan. Oleh karena itu kita sebutkan di sini yuzkaru li bayan, yang mana isim nakirah ini disebutkan untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Al-mubhamu qablahu, yang masih umum sebelumnya. Kalau kita tutupi misalnya, kita tutupi. Ishtaraitu khamsata asyara, saya membeli 15. 15 ini masih mubham kan, masih samar. 15 apa gitu kan? Bisa 15 pensil, 15 rumah, 15 buku. Jadi 15 apa yang dimaksud? Nah, kata 15 ini masih mubham. Kemudian didatangkanlah tamyiz ini, isim nakirah ini, ya, untuk menjelaskan yang mubham tersebut menjadi qalaman. Menjadi qalaman, ya. Atau kalau mau lebih ringkas, boleh antum bilang tamyiz itu isim nakirah yuzkar libayan libayanil mubhami qablah. Ya, ini lebih ringkasnya. Jadi isim nakirah yang disebutkan untuk menjelaskan yang masih mubham sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tamyiz, ya. Jadi ishtaraitu khamsata asyara, saya membeli 15. 15 apa? Ini kan belum jelas. Masih mubham, masih samar. Didatangkanlah nakirah, isim nakirah untuk memperjelas yang sebelumnya dalam keadaan mansub sebagai tamyiz. Nah, qalaman. Oh, berarti dia i'rabnya tamyiz karena didatangkan untuk memperjelas sesuatu yang masih mubham sebelumnya. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Ustaz. Baik, ya. Kemudian perhatikan di sini tamyiz itu ada dua macam ya teman-teman ya. Tamyiz itu ada dua macam, ada namanya tamyiz zat, ya tamyiz zat, ya. Dan yang kedua ada namanya tamyiz nisbah. Nah, ya kita akan membahas tamyiz zat ini, ya. Yang inilah yang tadi yang fungsinya yuwaddih, ya al-mubham qablahu. Nah, ini fungsi dari tamyizat. Tamyizat itu adalah tamyiz yang memperjelas sesuatu yang masih mubham sebelumnya. Seperti qalaman, ini namanya tamyizat. Kenapa? Karena dia memperjelas kata yang masih mubham sebelumnya. Jadi dobit dari tamyizat itu adalah dia didatangkan untuk memperjelas sesuatu yang masih mubham sebelumnya. Ya. Dan biasanya itu jatuh setelah ukuran atau jumlah, ya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya dia jatuh setelah apa? Yang pertama maqadir. Al-maqadir. Nah, al-maqadir itu ukuran ya. Al-maqadir itu bisa maqayis. Ya, maqayis itu kayak meter, itu maqayis namanya. Maqayis, meter, jarak itu. Itu maqayis. Nah, kemudian ada al-mauzunat yang ditimbang. Ya, kayak misalnya gram, ya. Gram itu mauzunat namanya yang ditimbang. Ada al-makilat. Al-makilat itu yang ditakar, ya. Kayak satu mut. Nah, itu namanya apa? Makilat yang ditakar. Kemudian ada al-adat. Nah, ini biasanya dinamakan dengan tamyiz zat. Ya, tamyiz zat, ya. Tamyiz zat. Kita cek misalnya. Naam ishtaraitu mitraini waraqa. Di sini Pak Bayu mana tamyiz? Barokon. Waraqon. Kenapa? Menjelaskan mitro ini.
Diameter apa? Karena dia isim nakirah yang didatangkan untuk memperjelas mitrain, ya. Mitraini, na'am. Dia termasuk tamyiz nisbah atau tamyiz zat? Ini berarti ini apa? Zat. Zat. Nah, tamyiz zat. Ya, dari mana antum tahu dia tamyiz zat? Karena menjelaskan apa di sini? Bisa dimasukin min ya Ustaz? Hmm? Bisa dimasukin min. Nah, enggak, maksudnya antum tahu dia tamyiz zat itu dari mana? Karena menjelaskan apa? Maqadir. Satu Ya, menjelaskan maqadir setelah tadi. ya, Maqadir yang apa di sini? Yang ditimbang atau yang maqayis? Kan maqadir itu banyak tadi. Ada 4 Anda sebutkan. Ada maqayis, maqayis itu ukuran, ya. Kemudian mauzunat yang ditimbang, makilat yang ditakar, al-adat yang bilangan. Masuk mana dia mitrain? ukuran makoyis ya Ustaz ya. Maqayis, naam. Jadi dia tamyizat karena menjelaskan maqayis, antum bilang. Ya, maqayis. Baik. Wa khamsata asyara qalaman bi ahjamin wa alwanin mukhtalifah. Padarsu, mana tamyiz? Qalaman, Ustaz. Qalaman, naam. Qalaman. Kenapa dinamakan tamyiz? Menjelaskan yang masih mafhum, Ustaz. Yang masih mubaham. Jadi saya membeli 15. 15 apa? Gitu kan. 15 qalaman. Nah, pulpen. Berarti pulpen, qalaman ini dia isim nakirah yang didatangkan untuk memperjelas kalimat atau kata sebelumnya. Khamsata asyar. Dia masuknya tamyizat atau nisbah? Ini zat, Ustaz. Zat. Kenapa? Zat yang mana? Yang bilangan adat, Ustaz. Adat. Yang adat. Naam ahsanta. Ya, barakallahu fiik. Kemudian nah, baik. Nah, selanjutnya ada namanya tamyiz nisbah ya. Tamyiz nisbah. Nah, perhatikan. Ya, tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah ini ya dia biasanya terjatuh setelah yang ini. Ya, terjatuh setelah yang pertama, dia setelah tabdil, setelah isim tabdil, ya. Ini. Kemudian yang kedua setelah ta'ajjub, ya. Ini. Ya, perhatikan contohnya di sini. Liyaktubaha Ahmadu fa innahu ahsanu minni khattan. Nah, Mas Wahyu, mana tamyiz? Hah? Yang ulangin Ustaz, yang mana Ustaz? Liyaktubaha Ahmadu fa innahu ahsanu minni khattan. Berarti yang khoton Ustaz. Khattan tamyiz, ya. Dari mana kita tahu? Karena dia didatangkan untuk memperjelas yang masih mubham. Kalau antum hilangkan Ahmadu fa innahu ahsanu minni. Ahmad sesungguhnya dia lebih baik dari aku. Lebih baik dari aku dalam masalah apa gitu kan? Apakah dari lebih baik dari aku dalam masalah wajahnya gitu kan? Atau tulisannya atau bacaannya kan belum jelas. Didatangkan khattan ini untuk memperjelas. Berarti lebih baik dari segitu tulisan. Khattan tamyiz. Nah, tamyiz di sini masuk dalam kategori tamyizat atau nisbah? Mas Nisbah, Wahyu. Ustaz. Nisbah. Kenapa? Karena jatuh setelah isim tabdil. Karena jatuh setelah isim tabdil ahsanu. Nah, jadi dia masuk dalam kategori tamyiz nisbah. Nisbat itu berarti harus ada perbandingannya. Lebih baik ahsan. Lebih baik berarti ada 2 orang yang dibandingkan di situ atau lebih. Baik. Liyaqra'aha Hamidun fa innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan. Ya, Pak Puju, mana tamyiz? Tilawatan dan sautan.
Tilawatan dan sautan. Naam. Nisbah atau zat? Nisbah. Kenapa nisbah? Jatuh setelah isim tafdil. Jatuh setelah isim tabdil. Naam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana tamyiz Pak Bayu? Kaulan Ustaz. Qawlan. Naam. Tamyiz zat atau nisbah? Ini nisbah Ustaz. Kenapa? Setelah isim tafdil. Naam, setelah isim tabdil. Ahsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mana tamyiz? Pak Darso. Dzarratin, Ustaz. Nggak ada tamyiz majrur. Berarti khairan. Khairan, naam. Khairan, jadi mithqala itu maf'ul bihnya ya. Maf'ul bih dari ya'mal. Khairan itu tamyiz. Naam, ahsan, tamyiz. Zat atau nisbah? Nisbah, Ustaz. Nisbah ya. Dia Ya. jatuhnya tamyiz zat karena miskol itu maqadir, dia berat ya. Oh. Jadi dia itu sama dengan mauzun yang semisal dengan sesuatu yang ditimbang atau ditakar, jadi berat. Miskol itu menjelaskan tentang berat. Nah, berat itu kan ya satuan dari sesuatu yang ditimbang atau ditakar ya. Oh, nah, Ustaz. Jadi maksudnya zat ya. Baik. Nah, Ustaz. Baik. Masya Allah, ahsin bika qari'an. Mana tamyiz? Mas Wahyu. Qari'an Ustaz. Qari'an. Tamyiz zat atau nisbah? Ini nisbah Ustaz. Nisbah. Kenapa? Karena setelah ta'ajub. Ahsan. Karena setelah ta'ajub. Ya, jadi dia masuk nisbah. Karena setelah ta'ajub. Ya. Amaran Nabi bi zakatil fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin. Pak Pujo, mana tamyiz? So'an, Ustaz. Sa'an. Naam, sa'. Sa'. Ya, zat atau nisbah? Zat. Zat. Zat masuk yang mana? Maqayis, mauzunat, makilat, adat. Makilat, Ustaz. Makilat. Ya, dia takaran. Ahsan. Ya, takaran. Taib. Ini terkait tentang tamyiz. Kemudian yang kedua, ini jadi di antara sigoh ta'ajub itu teman-teman sekalian, itu kan ada dua sigoh ta'ajub ya. Sigoh. Yaitu pertama ma'af'alahu. Ini anunya. Polanya ma'af'alahu. Ya, ma ahsana zaidan antum bilang. Ma af'alahu ma ahsana zaidan sautan. Jadi contohnya ma ahsana ya zaidan sautan. Pertanyaannya Pak Bayu, mana yang jadi tamyiz? Sautan atau zaid? Ma ahsana zaidan sautan. Sautan Ustaz. Sautan. Kalau zaidan sebagai apa? Sebagai maf'ulnya berarti. Maf'ul bih. Nah, ahsan. Jadi antum kalau nemukan sigoh ta'ajib ma af'alahu seperti ma ahsana zaidan. Nah, zaidannya itu sebagai maf'ul bih. Nanti baru didatangkan tamyiznya, sautan. Tamyiz nisbah atau zat, Pak Bayu? Ini berarti nisbah Ustaz. Nisbah. Karena jatuh setelah Tajub. tajub. Nah, kemudian sigoh yang kedua itu adalah ini af'il bihi. Nah, seperti yang ini. Ya, yang ini ya, itu sigohnya af'il. Af'il bihi. Af'il bihi. Nah, ahsin bihi. Nah, ahsin bihi. Nah, ahsin bika. Ini af'il bihi. Itu sigohnya. Nah, nanti yang setelah huruf jer, kaf yang setelah huruf jer, itu kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bihnya, objeknya. Sedangkan qari'an di sini sebagai tamyiznya.
Nah, ini dua sigoh ta'ajub. Di dalam Al-Quran banyak. Ya, misalnya Allah katakan fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka terhadap api neraka. Ya, fama asbarahum 'alan nar, ta'ajub, ya. Absir bihi wa asmi. Absir bihi wa asmi. Itu ta'ajub tentang penglihatan dan pendengaran. Ya, absir bihi bukan perintah ini, tapi ta'ajub, ya. Kagum, heran. Nah, ini. Ini yang ada sigohnya. Kemudian ada juga yang didatangkan untuk ta'ajub, tapi dia tidak menggunakan sigoh ta'ajub, tapi menggunakan kalimat zikir. Ya, misalnya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang didatangkan untuk menunjukkan kekaguman. Ya, itu bisa digunakan sebagai hal yang bersifat ta'ajub. Tapi dia tidak menggunakan sigoh ta'ajub. Karena sigoh ta'ajub itu cuma dua. Ma'af'alahu sama af'il bihi saja. Nah, ini dua kaidah yang terkait di pelajaran ke-13 ini. Jadi tamyiz dan sigoh ta'ajub. Baik, ada pertanyaan sebelum kita beralih ke tamrinat? Hanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Tadi yang bukannya kafnya setelah banyak itu isim majrur Ustaz, bukan Iya, itu. majrur labzon, tapi Hmm. kedudukannya maf'ul mahallan, objek. Oh, gitu. Iya. Iya, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi dia memang secara lafaz majrur karena kemasukan huruf jar, tapi secara kedudukan itu sebagai objek maf'ulnya. Makanya nanti istilahnya majrurun labzon mansubun mahallan. Secara lafaz majrur tapi secara kedudukan mansub. Oke. Ada lagi? Yang Ya. karena itunya fi'il amr ya Ustaz ya. Bukan, itu fi'il madi tapi dalam bentuk fi'il amr Pak Bayu. Fi'il Jadi madi tapi ahsin tambah. itu dia fi'il madi tapi disusut dibentuk dalam sigoh amr. Ya. Dalam sigoh amr. Karena ini bukan perintah ya. Ya, jadi dia bukan amr tapi madi ala sigotil amri. Istilahnya dia fi'il madi tapi dalam bentuk fi'il amr dan khusus hanya ada di ta'ajub. Hanya ada di ta'ajub saja. Baik. Artinya tadi apa? Yang mana? Ahsin Qori'an. bika qori'an, alangkah indah bacaanmu. Itu sebenarnya alangkah indahnya dirimu. Nah, itu apanya yang indah qori'an ketika kamu membaca Al-Qur'an. Maksudnya alangkah indah bacaan Al-Qur'anmu. Jadi menunjukkan kagum. Ya, Ustaz. Baik. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita langsung ke tamrinat. Silakan Pak Bayu. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Mal asya ullati istareha Ahmadu li sona'il lawhatin nahwiyati. Istaraha. Mal asya ullati istaroha Ahmadu li sona'il lawhatin nahwiyati. Apa? Mitraini warokon wa khamsata asyara qalaman. Nah, mitraini waraqa ya wa khamsata asyara qalaman. Nah. Nomor 2. Manilladzi katabal ayati ala saburati katabaha Ahmadu. Iya, kata Baha Ahmadu. Nah. Nomor 3. Manilladzi qara'aha apa qara'aha? Manilladzi qara'aha Hamidun. Qara'aha Hamidun. Nah, baik, ahsan. Pak Darsu nomor 2. Baca kaidahnya. Nah, Ustaz. Istaro itu mitraini warokon. Huna warokon tamyizun.
Nah, jadi di sini akan diajarkan ulang tentang tamyiz. Istora itu mitra ini warokan. Kata warokan di sini tamyiz, kedudukannya sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? Nah, baca. Tamyiz adalah At-tamyizu ismun nakiratun mutadhamminun makna min libayani ma qablahu min ijmalin. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Cuman redaksinya agak beda tapi maknanya sama. Jadi ismun pertama yang namanya tamyiz itu harus berupa isim, artinya nggak ada tamyiz berupa huruf, nggak ada tamyiz berupa fiil. Semua tamyiz harus isim. Kemudian yang kedua nakirah. Nah, jadi nggak ada tamyiz yang ma'rifat. Ya, yang namanya tamyiz itu harus nakirah. Kemudian mutadhamminun makna min. Berarti boleh antum masukkan makna min. Nah, misalnya itu mitra ini min warokin. Nah, yang mana min ini dia adalah min bayan, min yang bermakna menjelaskan. Yang menjelaskan sesuatu yang masih umum sebelumnya. Nah, saya membeli 2 meter min warokin. Nah, min ini tidak huruf jar yang berfungsi lil bayan. Ya, yang maknanya lil bayan menjelaskan. Ya, yang dimaksud 2 meter itu adalah ini, warokon ini gitu. Kertas ini. Nah, itu namanya min li bayani ma qablaha min ijmalin. Hanya saja min ini tidak dilafazkan, tidak diucap, cuman ada di situ, terkandung istilahnya. Nah, ada mengandung makna min yang berfungsi untuk bayan, menjelaskan yang masih umum sebelumnya. Ini tamyiz, ya. Definisi dari tamyiz. Baik, langsung dibaca. Indi. Mitrun hariron. Nah, terus Hasuna hasuna hamidun julukan. khuluqan. Khulukan. Ya. Nah, fatakdirul jumlatain. Wa fatakdirul jumlatain indi mitrun min haririn. Nah, seakan-akan antum bilang indi mitrun min haririn. Indi mitrun hariran itu sama seperti kita bilang indi mitrun min harir. Cuman minnya nggak dinampakkan gitu. Ketika nggak dinampakkan, maka otomatis dia harus mansub harira. Karena minnya nggak dinampakkan. Kalau dinampakkan baru dia dibaca majrur min haririn. Nah, seperti itu. Terus hasuna Hamidun min jihati khulukin. min jahati khuluqihi. Nah, dari segi ahlaknya. Gitu kan. Hasuna hamidun. Hamid itu bagus. Bagus apa? Bagus wajahnya, bagus rumahnya, bagus mobilnya, bagus ahlaknya. Oh, bagus ahlaknya. Berarti hulukon kata yang menjelaskan yang masih umum sebelumnya. Berarti dia tamyiz. Nah, kalau ditaruhkan min, maka takdirnya min jihati hulukihi. Makanya nisbah jatuhnya. Ya, jihah itu nisbah. Nah, tamyiz nu'an. Tamyizu nau'ani. Tamyizud dati wahid tamyizud dati kamsani wa tamyizun nasbiati. Nisbati. Nisbati. Ini yang kita jelaskan tadi, tamyiz terbagi 2, ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Nah, tamyiz zat itu adalah yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih mubham sebelumnya. Ya. Ya, tapi akan lebih rinci letak-letak dari tamyiz zat itu di mana aja? Ya, di 4 tempat tadi. Tamyiz zat huwa dibaca. Huwa al-waqi'u ba'da al-maqadiri. Al-maqadir. Nah, al-maqadir itu maksudnya ukuran ya. Ya, ukuran atau berat ya. Dan maqadir itu ada 4 macam. Yang pertama, Al-adadu. al-adat. Al-adat itu apa? Jumlah ya. Jumlah. Jadi kalau antum menemukan nanti kata mansub setelah angka, berarti dia tamyiz. Masuk dalam kategori tamyiz zat. Ya, contoh, ya abati. Ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaban. Ya, mana tamyiznya? Kaukaban. Baik. Zat, dia tamyiz zat karena jatuh setelah angka.
Ahada asyarah. Nah, terus Kam kitaban qara'ta? mana tamisnya? Kitaban. Kitaban. Kenapa zat di sini? Karena Karena kam menanyakan angka. angka. Ya, menanyakan angka jumlah adat. Ya, kam kitaban qara'ta, berapa jumlah kitab yang telah kamu baca. Karena dia menanyakan jumlah angka, maka masuk dalam kategori tamyiz zat. Yang kedua, Al-mamsuhati nahu. al-mamsuhat. Mamsuhat itu maksudnya adalah masahah. Masah itu ukuran. Mamsuhat itu ukuran. Itu yang kita kenal dengan maqayis tadi. Ya, nah, istilah lainnya adalah al-maqayis. Al-maqayis, ukuran. Ya. Nahu Nahu indi dira'un ardhon. indi zira'un ardon. Zira. Nah, satu zira itu pakai ukuran lengan ya. Ya, kalau kita kan pakai meter. Eh, satu zira itu dari ujung jari sampai siku itu namanya satu zira. Ya, satu zira. Nah, itu ukuran. Ya, kalau orang dulu kan ngukurnya pakai seperti itu, zira. Ya, nah kalau sekarang kan meter, nah, itu ukuran. Baik. Mana tamyiznya di sini? Ardhon. Ustaz. Ardhon ya. Dia zat karena jatuh setelah mamsuhat atau zira atau maqayis di sini. Oke. Terus Salisan al-makilat. 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 Al-makilat itu apa tadi? Yang ditakar. Iya, yang ditakar ya. Volum ya, volum juga masuk dalam makilat. Yang volum-volum. Terus Nahu a'tihi so'an tamron. a'taituhu A'taituhu so'an tamron. ya, yang tamron tamyiz ya zat karena jatuh setelah makil. Liter itu masuknya kemana? Liter. Ishtaraitu litran ma'an. Masuknya kemana? Maqayis, makilat, mauzunat. Makilat Ustaz. Makilat. Ya, makilat ya, volum ya. Baik. Kemudian yang terakhir Al-mauzunat. aindaka. Nahu a'indaka riflun samnan. Nah, perhatikan beda liter sama ritel ya. Litron sama ritlan. Nah, ini beda. Kalau liter itu masuknya ke makilat ya. Karena kalau ritel itu dia mauzunat karena ritel itu sama dengan satu ritel itu sama dengan berapa miskol kalau nggak salah ada 60 miskol kalau nggak salah miskol. Jadi dia berat. Ritel itu ukuran berat ya. Kalau zaman dulu ini ukuran zaman dulu, ritel namanya. Dia masuknya ke mauzunat yang ditimbang. Baik, sampai sini jelas insya Allah ya. Yang tamizat ini ya. Jadi tamizat itu adalah tamiz yang jatuh setelah maqadir. Maqadir itu ada 4 tadi. Pertama adat, kedua maqayis, ketiga makilat, keempat mauzunat. Itu semua masuk dalam kategori tamyizat ya. Baik. Kemudian selanjutnya dibaca Mas Wahyu, wa yulhaqu Wa yulhaqu bihid dallu ala ma yusbihul miqdara. Nah, jadi begitupun dimasukkan dalam kategori tamyizat adalah yang serupa dengan mikdar. Jadi dia tidak menunjukkan kepada adat, tidak menunjukkan kepada maqayis, tidak menunjukkan kepada makilah, tidak menunjukkan kepada mauzunat, tapi secara makna serupa. Secara makna serupa. Ya, dia menunjukkan ukuran secara makna. Ya, jarak secara makna, berat secara makna.
walaupun tidak menggunakan lapas-lapas dari maqadir tadi. Nah, maka dia tetap dikategorikan tamyiz zat. Seperti nomor 1. Al-awwal ma fis sama'i qadru rohatin sahaban. Ya. Jadi ma fis sama'i qadru rahatin sahaban. Ya, tidak ada awan di langit ya qadru rahah. Rahah itu rahatus syai' ya apa rahah. Bahasa kita itu kayak kayak tombak gitu ya. Jadi qadr seukuran rahah, seukuran tombak. Ya, jadi nggak ada di langit seukuran tombak apa awan gitu. Nggak ada. Kan dia mengandung makna ukuran, ya, makna ukuran. Ya, maqayis tadi. Secara makna dia mengandung makna maqayis walaupun tidak menggunakan lafaz maqayis. Maka tetap dikategorikan sebagai tamyiz zat sahabannya di sini. Terus Indi jarrotun ma'an uridu kisan daqiqon. indi jarratun ma'a. Saya memiliki satu ember air misalnya jarrah. Jarrah itu ya satu gayung air. Nah, kan gayung itu dia dia tidak menggunakan lafaz makilat ya. Makilat ya, tapi dia secara makna kan dia seperti sesuatu yang ditakar begitu. Nah, maka ma'an tetap masuk kategori tamyizat. Kisan satu kantong. Uridu kisan daqiqon. Saya ingin satu kantong daqiq ya. Jadi kis itu sendiri mengandung makna makil ya, walaupun tidak menggunakan lafaz-lafaz makilat. Maka tetap dikategorikan sebagai tamyiz zat di sini. Ya. Terus Salis faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. nah, khairan yarah misqal. Misqal ini dia mengandung makna mauzunat yang ditimbang, berat gitu kan. Sebagaimana yang ditimbang itu dilihat beratnya. Misqal juga berat, tapi tidak menggunakan lapas-lapas mauzunat seperti kilo, ritol. Ah, itu nggak pakai, tapi pakai misqal. Maka tetap khairan masuk dalam kategori tamyiz zat. Ya, seperti itu. Jadi setiap kata yang mubaham dan dia mengarah kepada makna dari maqadir, maka tamiznya masuk dalam kategori tamizat walaupun secara lapas dia tidak menggunakan lapas-lapas maqadir yang mubaham ini. Sampai sini jelas insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Baik, yang lain? Insyaallah. Insyaallah ya. Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Mana nih Pak Bayu? Ya Ustaz. Emang suara Jelas nggak nggak? masuk? Hah? Jelas. Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Nah, kalau begitu lanjut hukmuhu. Dibaca Mas Bayu hukmuhu. Yajuzu nasbuhu nahu indi mitrun hariron. Nah, itu boleh dinasabkan. Jadi boleh juga dikasih huruf jer. Nah, wa yajuzu Wa yajuzu jarruhu bihi min nahu indi mitrun min haririn. kama yajuzu Ya Ustaz. kama yajuzu lanjut. Oh. Kama yajuzu jarruhu bil idhofati nahu indi mitru haririn. Hmm. Jadi itu cara bacanya ya. Kalau dia ditanwin indi mitrun maka hariron wajib nasab. Indi mitrun hariron wajib nasab. Boleh dibaca kasroh. Ya, dengan dua cara, mendatangkan huruf jer indi mitrun min haririn atau dengan diidofahkan indi mitru haririn. Ya. Ya. Ya, sama semuanya. Ya. Indi jarratun ma'an, indi jarratun min ma'in, indi jarratu ma'in. Uridu kaisan daqiqan, uridu kaisan min daqiqin, uridu kaisa daqiqin. Nah, itu tiga-tiganya boleh. Ya, boleh antum nasabkan sebagai tamyiz atau jerkan dengan min atau jerkan sebagai mudhaf ilaih dari kata mubham sebelumnya. Ya. Waqad yudhafu
Waqad yudafu dallu alal miqdari ila ghairil tamyizi. Nahu ma fis sama'i qadru rohatin sahaban. Ya, tapi perhatikan kan sahab ini yang tamyiznya, sedangkan yang mubahamnya adalah qadru di sini. Nah, kata qadru di sini diidhafahkan kepada selain tamyiz, diidhafahkan kepada rohatin, kata lain. Itu boleh-boleh aja. Jadi nggak selamanya harus mudhof ke tamyiznya, nggak. Ada kalanya diidhafahkan kepada kata yang lain selain tamyiz, seperti qadru rohatin sahaban, bukan qadru sahabin. Ya, seperti itu, tapi qadru rohatin sahaban. Terus Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. nah, zahaban di sini tamyiznya. Ya, mil'u ini adalah mumayyaznya. Isim yang mubahamnya dan diidhafahkan kepada kata lain, al-ardi, bukan kepada tamyiznya. Itu boleh-boleh saja. Terus Mil'u kafin min damin. mil'u kafin min damin. Ya, ya, dam ini isim majrur karena kemasukan min lil bayan. Asalnya kalau dibuang minnya mil'u kafin daman sebagai tamyiz. Nah, mumayyiznya adalah mil'u, diidhafahkan kepada selain tamyiznya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ya Ustaz. Ya, silakan. Kalau yang poin 3 nih, misalnya kalau bukan ayat Al-Quran, Ustaz, bisa nggak dibaca yang zarotin khairin, Ustaz? Kalau bukan ya, Iya, boleh. karena Boleh. Mithqala dzarrati khairin yarah. Itu boleh. Kalau bukan Al-Quran. Sah-sah saja, Pak Bayu. ya, Ustaz. Mithqala dzarratin min khairin. Itu. Dzarrati khairin. Boleh-boleh saja. Dengan mengambil pola yang ketiga itu ya, Ustaz ya. Iya. Iya. Cuman karena Al-Quran nggak boleh dirubah ya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup sampai sini dulu ya Pak Bayu ya. Udah jam 21.40. Ya, Mau cari ini buat sahur dulu. Baik, syukran Ikhwan. Jazakumullah Ustaz. khairan ala fudurikum wastimaikum. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke tamyiz nisbah dan kita selesaikan insyaallah tamrinat yang ada di sini di pertemuan selanjutnya dan seterusnya kita akan masuk ke pelajaran ke-14 insyaallah. Baik, syukran barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.